Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 947. Kak, aku antar Stefan pulang, ya. Olivia berpamitan pada Odelina yang sedang berada di kamar. Dia tidak memberitahu sang kakak bahwa perut Stefan sakit, dan Olivia hendak mengantar Stefan ke rumah sakit. Oke, hati-hati di jalan. Suara Odelina terdengar dari dalam kamar, dia tidak keluar. Dalam hati, Odelina berpikir bahwa mungkin Olivia dan Stefan sudah mulai berbaikan. Para pengawal sedang menunggu di lantai bawah ketika mereka melihat Stefan diantar turun oleh Olivia. Mereka semua terkejut, tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Stefan. Dan Stefan, Dimas dan yang lainnya segera mendekat. Non Olive, dan Stefan kenapa? Tanya salah satu pengawal khawatir. Olivia membuka kunci mobilnya dan berkata kepada Stefan, "Stefan, kamu naik ke mobil dulu." "Dimas, bantu Stefan, dia sakit perut," kata Olivia kepada Dimas. Dimas mengangguk dan dengan cepat membantu Stefan naik ke mobil. Dimas kemudian mengeluh kepada Olivia, "Dan Stefan sering gak makan non akhir-akhir ini. Jadwal makannya kacau." Dimas. Stefan memandang tajam Dimas. Dimas tutup mulut. "Kenapa gitu sama Dimas? Kamu pikir kamu debus? Nggak perlu makan, heh. Sudah, diam, duduk, aku mau nyetir. Nanti aku panggilin dokter biar kasih kamu resep tradisional juga," omel Olivia. Stefan yang dimarahi oleh istrinya merasa kikuk tetapi juga merasa senang di dalam hatinya. Setidaknya Stefan tahu bahwa Olivia masih sangat peduli padanya. Akan tetapi, Stefan memang benar-benar tidak pernah merencanakan sakit untuk mengambil hati Olivia. Tidak ada satupun pengawal yang mengikuti mereka pergi ke rumah sakit. Mereka hanya akan jadi obat nyamuk jika Stefan sedang bersama Olivia. Hanya Olivia yang dapat mengobati Stefan. Jika langit runtuh pun, Olivia pasti bisa menahannya. Para pengawal akhirnya bisa pulang dan tidur dengan nyenyak malam ini. Lebih dari 1 jam kemudian, di Lotus Residence, Olivia membuka pintu sambil berkata, "Kamu tiduran bentar, aku bikinin obat dulu buat kamu sebelum istirahat." Tanpa diminta oleh Olivia, dokter sudah memberikan beberapa racikan obat tradisional untuk Stefan. Obat itu cukup mudah disiapkan. Olivia hanya perlu mencampurkan bubuk dalam kantung kecil yang sudah disiapkan ke dalam air panas. Sangat mudah dibuatnya, tapi tentu saja, rasanya tetap pahit. Stefan menjadi sangat patuh, seperti kucing peliharaan Olivia. Dia menganggukkan kepala dan masuk ke dalam rumah, lalu berbaring di sofa. Olivia meletakkan 3 ramuan tradisional di atas meja dan masuk ke dapur untuk mengambil mangkuk besar yang sudah dicuci bersih. Kemudian dia menuangkan air panas ke dalam mangkuk besar tersebut dan duduk di sofa. Olivia mengeluarkan 1 dosis obat lalu menuangkan kantung kecil berisi bubuk ke dalamnya. Ada sekitar 10 hingga 20 kantung kecil di sana. Stefan seketika mengerutkan dahi saat melihat Olivia menggunakan mangkuk besar itu. Olivia sengaja melakukannya. Olivia tahu bahwa Stefan sangat takut minum ramuan tradisional, tetapi dia malah sengaja menyiapkan obatnya dengan mangkuk besar, tapi Stefan tidak berani protes. Olivia sedang sangat marah. Sekarang, jika bisa diam, Stefan akan diam saja. Dengan begitu, Olivia tidak akan memarahinya. Beberapa menit kemudian, bab 948. Aroma pahit semangkuk besar ramuan tradisional itu tercium tajam di hidung Stefan. "Bangun, minum obat," Olivia berkata dengan wajah garang. Stefan bangun dengan wajah masam. Dia menelan ludah melihat semangkuk besar ramuan itu, mencoba bertanya, "Olive, boleh kasih aku manisan, enggak?" "Menurut kamu," balas Olivia tajam. Karena dipelototi oleh sang istri, Stefan bungkam. Dia mengambil mangkuk obat tersebut, mencium aroma pahitnya. Stefan seketika merasa mual. "Olive, ini masih panas banget, aku minum nanti saja, ya." "Terserah." Olivia duduk di sofa, bersandar ke belakang, kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia mengirimkan pesan suara kepada Odelina, "Kak, tolong kunci pintu, aku nggak pulang malam ini."
Mendengar kalimat Olivia, mata Stefan berbinar. Bibirnya tidak bisa menahan senyum. Meskipun perut Stefan terasa sakit dan harus minum semangkuk besar ramuan pahit, dia senang karena Olivia akan menginap. Melihat senyum bahagia Stefan, Olivia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu meraih bantal dan melemparkannya ke arah Stefan, sambil mengomel, "Stefan, besok-besok coba saja kelaparan sampai sakit perut lagi. Kamu pikir aku bakal merasa kasihan? Aku nggak kasihan, tahu. Aku sama sekali nggak ngerasa kasihan, aku bahkan senang lihat kamu menderita. Kamu sudah 30 tahun, tapi masih saja nggak bisa ngerawat diri sendiri. Mulut itu gunanya buat apa, sih? Buat makan." Olivia tidak pernah tidak makan meski sedang sangat marah atau sedih. Stefan menangkap bantal yang Olivia lemparkan. "Olive, aku akan lebih berhati-hati. Aku nggak akan buat kamu khawatir lagi." "Memangnya siapa yang khawatir sama kamu? Aku sama sekali nggak khawatir, tahu. Jangan kepedean." "Ya, iya, aku kepedean." Olivia diam. "Olive." Stefan bangkit dari tempat duduknya kemudian duduk di samping Olivia. Dia dengan paksa duduk di satu sofa tunggal di samping Olivia. Olivia mencoba mendorongnya beberapa kali karena kesal, tetapi tidak bisa. Stefan erat memeluk pinggang Olivia, dagunya bertumpu di bahu Olivia, kemudian lembut berkata, "Olive, maafin aku, ya. Aku sedih banget nggak bisa ketemu kamu. Aku jadi kayak mayat berjalan." Meskipun Stefan sebenarnya bisa tahu pergerakan Olivia setiap saat, tetapi Stefan masih merasa rindu pada Olivia. "Aku nggak akan pernah bohong lagi sama kamu. Kalau aku sampai bohong, kamu bisa melakukan apa saja sama aku." Olivia menarik tangan Stefan. Karena tidak bisa melakukannya, Olivia mencubit punggung tangan Stefan dengan kuat kemudian berkata, "Aku kan nggak pernah melarang kamu ketemu aku. Tapi nenek nggak bolehin aku cari kamu." Stefan mengadu, "Pas aku mabuk, kamu tahu nggak gimana caranya nenek bangunin aku? Nuangin air dingin di atas kepalamu. Nenek nyuruh orang bawa kursi tidur ke tepi kolam renang, terus taruh aku yang lagi mabuk di kursi itu. Pas aku balik badan, aku jatuh ke kolam renang. Benar-benar deh, langsung bangun, kedinginan." Olivia tidak berkomentar. Memang hanya nenek yang bisa melakukan hal seperti itu. "Setelah aku sadar, nenek melarang aku ketemu kamu. Katanya kamu perlu menenangkan diri. Tuhan tahu betapa menderitanya aku nggak bisa ketemu kamu. Aku jadi cuma bisa kerja, kerja, kerja. Karena kalau aku sibuk, aku jadi nggak kepikiran kamu. Aku beneran nggak ada rencana sakit biar kamu iba sama aku, kok. Aku menyesal bikin kamu nggak percaya lagi sama aku. Makanya aku pengin berusaha nunjukin ke kamu dengan tindakan nyata supaya kamu bisa percaya lagi sama aku. Aku janji nggak akan macam-macam lagi. Olive, aku juga sudah pikirkan. Apapun yang kamu ingin lakukan, lakukan saja, aku akan mendukung kamu sepenuhnya. Jika kamu merasa kamu nggak bisa berbaur dengan lingkunganku, kamu nggak perlu memaksakan diri. Aku akan mengakomodasi kamu. Aku akan jauh lebih mudah mengikuti kamu daripada sebaliknya. Menjalani kehidupan yang sederhana bersamamu, kurasa juga akan sangat menyenangkan." Olivia memalingkan kepala dan melihat Stefan. Mata mereka bertemu. Sesaat kemudian, Olivia memegang wajah Stefan dan menggigit bibirnya dengan kuat. Setelah itu, Olivia menggigit kedua sisi pipi Stefan. Bab 949. Saat Stefan merintih kesakitan, Olivia dengan keras melepaskan diri dari rangkulan lengan Stefan. Olivia berdiri, lalu menyodorkan mangkuk berisi ramuan obat itu ke depan Stefan. Dengan ekspresi mengancam, Olivia berkata, "Cepat minum obat." Stefan, yang bibir dan wajahnya sakit karena digigit, sekarang masih harus minum semangkuk besar obat. Stefan menatap Oliva sejenak, kemudian menerima ramuan obatnya. "Nggak usah akting sok melas gitu. Nggak ada ngaruhnya sama aku." Stefan tertawa getir. Stefan tahu meski berbicara kasar, tapi hati Olivia lembut. Sambil memandangi Olivia, Stefan minum obat. Obat itu pahit,
Tapi dengan Stefan memandangi Olivia, obat itu jadi terasa tidak pahit sama sekali. Bahkan malah terasa manis. Tak lama, mangkuk berisi ramuan obat itu pun habis diminum oleh Stefan. Olivia mengambil mangkuk dari tangan Stefan, kemudian berbalik pergi ke dapur untuk mencucinya. Ketika sang istri pergi, Stefan segera kebingungan mencari sesuatu di ruang tamu. Pahit. Stefan ingin mencari sesuatu untuk dimakan supaya menghilangkan rasa pahit di mulutnya. "Kamu cari apa?" Olivia memergoki Stefan sedang mencari sesuatu. Stefan dengan cepat melepas cincin kawinnya, lalu menyembunyikannya di bawah meja, sambil berkata, "Cincin kawinku hilang. Aku lagi cari, nih. Ah, ini dia di bawah meja." Stefan mengambil cincin pernikahannya, kemudian berdiri dan memakai kembali cincin itu di jari manis tangan kirinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Olivia tidak mengatakan apa-apa, entah dia percaya atau tidak. "Cepat istirahat," ujar Olivia sebelum dia kembali ke kamarnya. "Oke," jawab Stefan singkat. Setelah Olivia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Stefan segera berjalan berjinjit ke dapur seperti seorang pencuri. Di dapur, Stefan tidak menemukan gula aren, hanya ada gula pasir. Dia mengambil sendok kecil, membuka toples berisi gula pasir, dan mengambil 1 sendok gula lalu memasukkannya ke mulutnya. Rasa manis dari gula itu akhirnya menghilangkan rasa pahit di mulut Stefan. Kenapa ramuan tradisional itu pahit sekali? Stefan benar-benar takut minum obat tradisional. Dokter itu juga, tanpa bertanya, langsung memberi Stefan obat tradisional. Stefan merasa lebih baik setelah mengambil 1 sendok gula. Dia membersihkan sendok kecil itu, meletakkannya kembali ke tempat asalnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat berbalik, Stefan melihat Olivia berdiri di pintu dapur. Kedua tangan Olivia dimasukkan ke dalam saku celananya. Olivia berdiri bersandar di pintu sambil memandangi Stefan. Stefan terkejut, tapi kemudian berkata jujur, "Obatnya pahit banget. Hehe, aku makan gula sedikit. Kalau 3 dosis obat itu nggak bisa benerin kondisimu, nanti setelah habis, aku akan minta dokter resepin beberapa dosis tambahan. Dengan begitu lambungmu pasti sembuh." Stefan diam. Setelah Olivia selesai berbicara, dia mengeluarkan tangannya dari saku kemudian pergi. "Olive." Stefan mengikutinya. "Olive, kondisi lambung itu bisa diperbaiki dengan cara makan teratur dan makan makanan yang bagus buat lambung, kok. Nggak minum obat juga bisa membaik. Aku nggak punya waktu merawat kamu." "Iya deh, iya. Istriku memang sibuk. Ngapain kamu ikut masuk? Kamarmu, kan juga kamarku. Kamu tidur di mana, aku juga tidur di mana." Stefan mulai bersikap nakal. Setelah menutup pintu, Stefan memeluk Olivia dengan erat, mengecup bibirnya. Stefan mencoba untuk mendapatkan keberuntungannya sebagai suami. Sayangnya, teman lama Olivia sedang datang. Mereka jadi tidak bisa berbuat. Namun, bisa tinggal di kamar Olivia saja juga sudah bagus buat Stefan. Tidak peduli seberapa masamnya wajah Olivia, Stefan tetap berada di kamar itu. Tak mau pergi. Jika Olivia mengancam, Stefan memegangi perutnya sambil mengaduh, "Duh, sakit banget, sakit." Dengan begitu Olivia tidak akan mengusirnya. Semalaman, Stefan pun berhasil sekamar dengan Olivia, tidur bersamanya. Olivia memang tidak mengatakan bahwa dia telah memaafkan Stefan, tetapi perkataan dan tindakan Olivia seolah telah mengungkapkan bahwa kemarahannya telah reda. Keesokan harinya, ketika Stefan bangun, Olivia sudah menyiapkan sarapan untuk Stefan. Stefan dibuatkan bubur labu jagung dan millet. Bab 950. Sarapan Olivia bermacam-macam. Dia sengaja ingin membuat Stefan tergoda. "Malam ini aku mau pergi ke pesta sama tante. Nggak bisa nemenin kamu makan malam. Kalau kamu nggak mau makan di hotel, nanti aku siapin makan malam di toko. Suruh Dimas ambil." Olivia memberitahu Stefan rencana hari itu, sembari makan sarapannya yang beraneka ragam. "Mau aku temenin nggak? Pestanya siapa memang?" tanya Stefan. "Nggak usah lah.
Tante bawa aku sama Amelia juga perginya. Pesta siapa? Ya, nggak tahu, deh. Lupa. Banyak banget undangannya. Aku nggak ingat satu-satu. Stefan menggerutu dalam hati, berkata, ya sudah kalau kamu perginya sama tante dan sepupumu. Aku jadi tenang. Kalau gitu aku lembur deh nanti malam. Kamu suruh Dimas bawain aku makanan saja. Kalau istrinya membuat dia makanan, Stefan tidak mau makan di hotel. Boleh lembur, tapi jangan terlalu larut. Nanti aku pulang sebelum jam 11 malam. Kalau aku pulang nanti kamu nggak di rumah, aku kunci pintu. Kamu tidur di luar saja. Aku nggak bakal bukain pintu, ancam Olivia. Kata-kata Olivia terdengar sangat tidak berperasaan. Namun Stefan justru tidak bisa menahan tawanya. Oke. Aku janji bakal nungguin Oliviaku di rumah. Heh, siapa Oliviamu? Nggak tahu malu. Olivia memelototi Stefan. Aku, kan sudah punya kamu. Harga diri besarku sudah aku lempar ke sudut sana itu. Stefan tersenyum kecil. Olivia memandanginya tajam, cepat makan buburmu, masih ada satu mangkuk di panci. Kalau kurang, ambil sendiri. Sarapanku enak banget. Biarin saja kamu ngiler. Stefan tertawa renyah. Dia sama sekali tidak tergoda. Setelah kenyang, Olivia bersiap untuk pergi. Olive. Stefan memanggil. Olivia menoleh. Stefan dengan lembut berkata, pelan-pelan nyetirnya. Iya, aku ingat kok yang aku kemudikan itu mobil. Bukan pesawat. Stefan tersenyum, dengan mata lembutnya. Semalam, Olivia mengemudi dengan sangat kencang. Karena Olivia khawatir pada Stefan. Olivia berangkat terlebih dahulu. Stefan masih belum selesai makan buburnya, dia tidak terburu-buru, makan dengan tenang. Tiba-tiba pintu terbuka lagi. Olivia kembali dan berkata, aku harus lihat kamu minum obat dulu sebelum aku ke toko. Stefan tak bisa berkata-kata. Tadinya dia pikir dia bisa menghindari minum obat. Sekarang perut Stefan sudah tidak sakit lagi. Setelah Stefan selesai minum obat, Olivia akhirnya benar-benar berangkat di lantai bawah. Dia bertemu dengan nenek yang sedang membawa koper. Nenek, Olivia memanggil nenek heran. Olive, nenek diusir lagi. Nenek mau tinggal di sini dulu beberapa waktu, ya. Alasan nenek itu sungguh sudah basi. Tapi karena dia sudah tua, nenek tidak peduli. Dia sudah tak punya malu. Olivia tertawa, kalau nenek mau menginap di sini, nenek tinggal telepon saja cucu kesayangan nenek. Nanti dia akan minta orang buat jemput. Nggak perlu cari alasan begitu lagi kali, Nek. Di rumah itu, dialah sesepuhnya. Memangnya siapa orang yang akan berani mengusir nenek? Hanya saja dulu Olivia terlalu polos. Dia pikir nenek benar-benar sedang berseteru dengan anaknya dan menantunya sehingga nenek memilih tinggal di rumah cucunya. Nggak ada gunanya ngomong sama dia. Harus ngomong sama kamu. Dia bilang di rumah ini, kamu ratunya. Olive, kamu nggak keberatan, kan nenek menginap di sini? Nenek bertanya. Nenek, aku senang banget loh nenek menginap di sini. Jadi, siapa yang mengantar nenek kemari? Nenek menjawab, nenek pesan taksi online tadi biar nggak dihadang oleh kakekmu di tengah jalan. Aku sudah hidup setua ini, pertama kalinya aku lihat seseorang lebih nggak tahu malu daripada aku. Wajah Olivia memucat, matanya membeku, mereka mengganggu nenek. Bab 951. Nenek menjawab, mereka nggak tahu nenek naik mobil apa, tapi pernah cegat mobil mama kamu. Terus pernah juga sekali, mobil bibi kamu. Melihat ekspresi masam Olivia, nenek menghiburnya, kami semua tahu mereka orang seperti apa. Sekarang mereka beralasan minta mas kawin, padahal sebenarnya mereka pengin kami jadi kesal sama kamu. Bikin kamu nggak bahagia tinggal bersama keluarga kami. Niat mereka itu, kami tahu, kok. Olive, tenang saja, mereka nggak bakal dapat apa-apa. Waktu mereka nyegat mobil mertuamu langsung telepon polisi, bilang kalau ada orang yang mau rampok. Kakekmu itu yang paling nggak tahu malu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang ditabrak.
Dia nggak sadar aja ada kamera CCTV di jalanan yang biasa kami lewati. Akibatnya, begitu polisi datang dan mengecek CCTV, kakekmu malah kena marah. Anak dan cucunya ditelepon untuk membawa kakekmu pergi. Yang paling ngeselin, mereka nyuruh wartawan berdandan seperti mereka, lalu diam-diam memfoto kami. Tapi juga ketahuan, semua foto yang diambil sudah dihapus. Cuma ya ada beberapa yang memang tersebar. Kamu nggak perlu pikirin, lah. Semua orang di Mambera tahu, kok, mereka orang kayak apa. Mereka memperlakukan kamu dan kakakmu seperti apa. Nenek bilang gini sama kamu, karena nenek merasa bagaimanapun mereka dikritik, dinasehati, tetap saja mereka nggak akan kapok. Bisa jadi malah merencanakan hal lain yang lebih nggak masuk akal. Pokoknya mereka itu pengin nyelakain kalian saja. Karena sekarang, Olivia adalah menantu tertua keluarga Aditama. Kerabat-kerabat kampungnya itu sekarang sangat ingin memisahkan Olivia dan Stefan, dan membuat Olivia tidak bisa tinggal di keluarga Aditama. Mereka ingin kehidupan Olivia di rumah mertuanya menyiksa. Mereka memang sudah diberi pelajaran oleh Stefan. Mereka kehilangan pekerjaan dan bisnisnya. Sekarang, mereka hanya bisa meminta uang pada orang tua sehingga tak bisa lagi melakukan apapun kepada Stefan. Itulah mengapa akhirnya mereka mengarahkan kebenciannya kepada Olivia. Sekalipun Olivia adalah menantu keluarga Aditama, tapi hubungan kerabat antara mereka tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sehebat apapun Stefan, memangnya dia bisa membasmi keluarga besar mereka yang terdiri dari puluhan orang itu. Selama Stefan tidak bisa melakukannya, maka mereka tidak akan pernah takut untuk mengganggu Olivia. Ancaman dan peringatan, bagi orang-orang itu tidak ada pengaruhnya. Sekalipun lapor polisi, toh mereka tidak melakukan hal yang benar-benar melanggar hukum. Saat polisi datang, paling hanya akan memperingatkan mereka saja. Kerabat kampung Olivia adalah orang-orang rendahan, tak punya malu, dan licik. Olivia berkata dingin, "Nenek, aku nggak takut. Kalau mereka berani datang ke hadapanku, aku nggak akan ragu untuk usir mereka. Mereka bakal tahu, kok. Setelah diusir berkali-kali dari sini, mereka nggak akan dapat apa-apa di sini. Itulah kenapa mereka jadi ke rumah nenek cari masalah. Mereka mengira keluarga Aditama tidak akan tahan dengan gangguan mereka lalu memberi uang. Mimpi. Nenek, Stefan masih di rumah. Aku antar nenek sampai bawah. Nenek naik saja, ya. Aku mau berangkat ke toko dulu. Iya, nggak usah diantar. Kamu kerja sana. Nenek bukan nggak tahu jalan, kan? Nenek naik sendiri. Nenek menolak diantar oleh Olivia. Olivia tetap membantu neneknya membawa koper sampai ke lantai 1. Kemudian, dia menelepon Stefan, memberitahu Stefan bahwa nenek datang. Setelah melihat Dimas, barulah Olivia berangkat dengan tenang. Olivia ingat pada awal dia melihat Dimas dan para pengawal lainnya, Olivia mengira mereka tinggal di sekitar sana. Setelah keluar dari Lotus Residence, Olivia merasa ada seseorang yang sedang diam-diam mengikutinya. Olivia tetap tenang. Dia melewati jalan-jalan kecil yang biasa dia lewati, menghindari jalanan besar. Hingga pada akhirnya, orang-orang yang tadi mengikuti Olivia pun tertinggal di belakang. Olivia kira itu tadi awak media. Meski Olivia tidak mendapat gangguan dari awak media setelah statusnya sebagai menantu keluarga Aditama terungkap, Olivia paham itu semua berkat Stefan. Stefan melarang awak media mengusik Olivia. Itulah mengapa tidak ada yang berani mencari Olivia secara terang-terangan. Akan tetapi tetap saja, orang-orang itu akan mengikuti Olivia secara sembunyi-sembunyi. Sekarang, semua orang sudah tahu bahwa Olivia adalah menantu keluarga Aditama. Namun, pasti tidak banyak yang tahu tentang bagaimana Olivia bisa mengenal Stefan dan bagaimana biasanya mereka berdua berinteraksi. Tentang hal ini, pasti banyak orang yang penasaran. Jika saja mereka bisa mendapatkan gambar kehidupan pribadi Stefan dan Olivia, itu pasti akan memuaskan rasa penasaran para penonton. Saat kembali ke sekolah menengah Mambera, Junia sudah membuka toko.
Bilesti juga sudah datang. Komentar. Bab 952. Karena Olivia dan Stefan tidak tinggal bersama, setiap hari Bilesti hanya datang ke Lotus Residence untuk bersih-bersih dan menyiram tanaman di balkon. Dia tidak tinggal di sana lagi. Bilesti tinggal di tempat tinggal lamanya, di villa pegunungan. Setelah kembali dari cuti, Pak Arif, si kepala urusan rumah tangga, memberikan Bilesti sebuah mobil agar dia bisa keluar masuk dengan mudah. Non Olive. Bilesti baru saja selesai mengepel lantai ketika melihat Olivia datang. Dia menyapa dengan sopan. Bilesti, panggil aku Kayak dulu saja, Mbak Olive saja. Jangan panggil aku Non gitu. Aneh banget dengarnya. Olivia sama sekali tidak ingin terlihat tinggi di depan Bilesti. Bilesti tidak berani, dia berkata, kalau begitu, nanti dan Stefan potong gaji saya. Nanti kalau sudah sering dengar, pasti akan terbiasa. Olivia diam. Stefan memang sering mengancam orang. Olivia kemudian masuk ke dalam toko. Junia melihat Olivia masuk, memandangnya dari atas ke bawah. Ada apa, nih? Semangat sekali hari ini. Wajahnya kelihatan segar gitu loh, kenapa, sih? Tanya Junia. Iya, aku abis ketemu cowok ganteng, lebih ganteng dari Stefan, jawab Olivia sekenanya. Junia tertawa, nggak mungkin. Nggak ada laki-laki di seluruh Mambera yang bisa menandingi dan Stefanmu itu, kan? Bahkan Reiki saja bukan apa-apa. Reiki suka menggosip, mungkin itu juga salah satu daya tariknya. Tentu saja, Junia juga suka bergosip dengan Reiki. Kalau tidak, siapa yang mengajari Junia bergosip? Memangnya kamu sudah baikan sama dan Stefan? Heh. Sudah lama loh, harusnya kamu sudah nggak marah lagi, dong. Kalau sudah nggak marah, baikanlah sama dia. Kata Reiki dia kesel banget, loh. Dia bilang Stefan jadi suka mengacau di perusahaan. Semua orang dibuat menderita sama dia. Olivia berkata dengan acuh tak acuh, dia nyiksa orang lain, sama saja dia juga nyiksa diri sendiri, nggak sih? Itulah sebabnya asam lambung Stefan jadi kambuh lagi. Tadi malam, Olivia baru saja mengantarnya ke rumah sakit. Olivia tidak menceritakan kejadian ini pada temannya. Ngomong-ngomong, kapan restoran Kak Odelina buka? Aku sudah kasih tahu semua keluargaku. Biar waktu resto Kak Odelina buka, aku minta mereka makan di sana. Kalau ramai, kan jadi bisa narik lebih banyak pelanggan. Olivia sangat berterima kasih. Teman baiknya itu sangat membantu. Olivia beruntung memiliki sahabat seperti Junia. Sudah ditentukan tanggalnya. Senin depan buka. Kak Odel merasa orang-orang sekitar sana, kalau Sabtu Minggu, kan pada liburan, Seninnya pasti capek dan malas bikin sarapan. Pasti bakalan pada jajan di luar. Junia mengingat tanggal warung makan Odelina buka. Senin depan aku bantu-bantu, kata Olivia. Junia berseru, perlu bantuanku, enggak. Bab 953. Olivia tersenyum, Bilesti sama aku saja yang bantu-bantu, sudah cukup, kok. Toko yang disewa Odelina tidak terlalu besar. Jika terlalu banyak orang yang membantu, toko itu malah akan terasa penuh. Di tengah percakapan mereka, ada dua orang masuk. Oh bukan, ternyata tiga orang. Salah satunya adalah Hendra, sepupu termuda Olivia. Dialah orang yang tahun lalu menghadang mobil Olivia tengah malam, berusaha memberi pelajaran pada Olivia tetapi justru Olivia yang membawanya ke kantor polisi. Hendra sempat mendekam 5 hari di sel penjara. Setelah bebas, Hendra bukannya menyesal, malah makin membenci Olivia. Hendra putus sekolah. Dia sendiri yang tidak bersedia pergi ke sekolah. Orang tuanya terlalu memanjakan Hendra. Orang tua Hendra merasa karena prestasi Hendra tak begitu bagus, jadi pasti dia tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi bagus. Mereka berkesimpulan, tak ada gunanya Hendra sekolah. Setelah berhenti sekolah, Hendra hanya main game sepanjang hari di rumah. Tidak punya kegiatan lain. Ketika kakek Hermanus datang ke toko beberapa waktu lalu, Hendra juga ikut. Akan tetapi, karena saat itu terlalu ramai,
Olivia tidak terlalu memperhatikannya. Lepasin aku mau pergi. Hendra masuk dengan ditarik oleh dua orang pria tinggi dan kekar. Kedua pengawal menyeret Hendra masuk, mendorongnya dengan keras. Hendra jatuh terduduk di lantai. Dia segera bangkit dan bersembunyi di belakang Olivia. Kak Olivia, tolong aku. Olivia menarik sepupu nakalnya itu dari balik badannya. Dengan wajah dingin Olivia bertanya, kamu ngapain di sini? Orang ini sudah mengikuti Non Olive dari tadi dan mengambil foto Non Olive diam-diam. Setelah Non Olive berangkat tadi, dia datang ke sini. Pas dia lihat di sekitaran sini nggak ada orang, dia mau nusuk ban mobil Non Olive. Untungnya kami sempat cegah dia. Mendengar hal ini, Olivia memukul Hendra tepat di lengannya. Hendra terperanjat, merasa kesakitan. Rasanya Hendra ingin mengumpat. Namun, wajah dingin Olivia membuat Hendra terpaksa meredam amarahnya. Dia hanya bisa mengusap bagian tubuh yang dipukul oleh Olivia. Sambil melirik awas ke arah Olivia. Olivia berseru, kamu kayak paparazi saja. Ngapain buntuti aku? Dia foto pakai ponselnya, ya? Tanya Olivia kepada dua pengawal. Salah satu pengawal menjawab, iya, dia pakai ponselnya. Pengawal memberikan ponsel dan pisau kecil kepada Olivia, ini ponselnya. Pisau kecil ini yang mau dia pakai untuk menusuk ban mobil Non Olive tadi. Olivia menerima ponsel dan pisau kecil itu. Dia menatap Hendra dengan tatapan tajam. Hendra tegang dan berusaha membela diri, aku cuma mau foto saja, nggak ada niatan buat nusuk ban mobilmu, kok. Ngapain kamu lihat aku begitu? Kayak mau makan orang saja. Olivia tidak buru-buru menanyakan alasan mengapa Hendra membuntutinya dan mengambil fotonya diam-diam. Olivia langsung keluar dengan pisau kecil itu. Hendra mengikuti Olivia. Olivia tahu Hendra pasti datang membawa mobil. Entah mobil itu miliknya sendiri atau milik saudaranya. Meskipun usia Hendra sudah 18 tahun, tetapi dia belum memiliki SIM. Beraninya dia berkendara tanpa SIM. Bagi anak nakal yang dimanja oleh keluarganya, berkendara tanpa SIM mungkin bukan masalah besar. Hendra dengan cepat menyadari situasi yang sedang terjadi. Dia segera mengejar Olivia sambil berteriak, Olivia, kakak, jangan tusuk ban mobilku, lah. Mobilnya aku pinjam dari kakakku. Dia bilang, kalau sampai rusak, dia nggak bakal kasih pinjam ke aku lagi. Mobil milik kakaknya itu adalah sebuah mobil mewah. Banyak orang yang meminta Hendra membuntuti Olivia. Hendra jadi mengambil kesempatan untuk meminjam mobil mewah milik kakak keduanya. Jika tidak, Hendra tidak keduanya. Jika tidak, Hendra tidak mungkin mau untuk melakukan sesuatu yang resikonya adalah dihajar oleh Olivia. Keluarganya belum pernah berselisih langsung dengan Olivia. Itulah mengapa mereka tidak tahu betapa ganasnya wanita ini. Hendra juga paham alasan mengapa mereka menyuruh Hendra. Mungkin karena Hendra masih belum cukup umur. Cerita bersambung.